Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi terakhir kita memiliki fungsi ini ya, kita memiliki fungsi jarak dan kita memiliki fungsi yaitu 16t kuadrat yang kita gambar grafiknya di kurva jarak terhadap waktu di sini, bentuknya adalah parabola di sini, dan ketika kita turunkan si jarak ini terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan persamaan turunan berupa ini ya, berupa kecepatan di samping sini. Maka kita turunkan 16t kuadrat ini terhadap waktu, kita mendapatkan 32t. Lalu kita gambar grafiknya di sini. Dan sekarang kita mau tahu dari grafik kecepatan ini berapa jarak yang sudah ditempuh pada setelah waktu t sama dengan 10 ya. Jadi kita cari sampai t sama dengan 10 di sini. Dan kita pengen tahu dia sudah menempuh jarak seberapa jauh. Maka kita akan mencari dengan menggunakan anti turunan dari kecepatan, di mana kecepatan ini anti turunannya adalah jarak ya. Jadi gimana cara kita mencari pendekatannya? Jadi kita mendekati perhitungannya dengan mengasumsikan bahwa terdapat sebuah perubahan pada waktu ya. Pada suatu perubahan kecil pada waktu, kecepatan ini bisa disebut konstan gitu. Misalkan asumsi kita seperti itu, dan perubahan kecil pada waktu ini kita sebut dengan dt, di mana perubahan kecepatan ini adalah konstan. Misalkan itu ada 1 per sekian detik lah ya, pokoknya itu kecil sekali. Dan ketika kita buat suatu persegi panjang dari perubahan waktu yang dengan kecepatan konstan tersebut, itu merupakan suatu daerah atau jumlah jarak yang ditempuh selama waktu yang menjadi alasnya ya, selama perubahan waktu terkecil itu ya. Jika kita mengambil kurva ini sebagai potongan dari persegi panjang tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu kurva yang terdiri dari banyak sekali persegi panjang yang apabila kita hitung luasnya masing-masing lalu kita jumlahkan semuanya, maka kita akan mendapatkan luas area di bawah kurva yang merupakan jarak dari pergerakan ini ya. Oke, jadi kita melihat di sini si kecepatan ini sebagai anti turunan dari jarak, di mana jarak ini mirip dengan luas daerah yang ada di bawah kurva kecepatan. Maka dari sini kita menghitung jarak yang sudah ditempuh oleh partikel ini selama 10 detik itu sebagai luas area di bawah kurva, di mana kita hitung melalui integral dari batas bawahnya yaitu 0. Jadi ini integral ini adalah bentuknya sifatnya seperti perjumlahan ya, seperti sum ya atau sigma, di mana integral ini digunakan untuk fungsi yang kontinu. Maka kita cari integralnya dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan 10 di sini. Dan kita akan mencari jumlah dari setiap tinggi persegi ini, lalu dikalikan dengan pergerakannya pada sumbu T ya. Maka tinggi dari setiap persegi panjang ini memiliki fungsi kecepatan yaitu 32t. Lalu kita kalikan dengan alas dari setiap persegi panjang, yaitu pergerakannya pada sumbu T adalah dt. Maka kita di sini punya suatu integral yang tentu, di mana integral yang tentu ini memiliki batas yang jelas ya, dan dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi ini merupakan perjumlahan dari setiap persegi panjang yang ada di bawah kurva sini. Jadi misalkan kita ambil satu persegi panjang, kita jumlahkan sebanyak pergerakan dia di sepanjang sumbu T.
Itu merupakan pendekatannya, dimana kalau misalnya panjang dt atau pergerakan pada sumbu t itu merupakan limit mendekati nol, amat sangat kecil sekali ya, maka kita akan memiliki persegi panjang sejumlah tak hingga. Oke, jadi disitulah kita muncul konsep integral di sini. Jadi di sini kita punya suatu bentuk integral tentu untuk mencari jarak yang sudah ditempuh dari titik t sama dengan 0 sampai t sama dengan 10 ya. Dan jarak tersebut ditandai dengan luas area di bawah kurva, di mana kita bisa cari melalui integral ini. Jadi integral ini dia memberitahu kita tentang luas area di bawah kurva serta anti turunannya ya dari fungsi itu, dari fungsi kurva tersebut. Kita akan membahas tentang anti turunan di video-video selanjutnya, dan sekarang kita coba selesaikan dulu konsep dasar dari integral ini. Oke, jadi kita akan menghitung jawabannya di sini. Kita punya anti turunan. Kita mencari anti turunannya dulu. Jadi kita punya di sini integral, suatu integral dari 0 sampai 10 dari fungsi 32t yang diintegralkan terhadap t. Jadi kita kalikan dengan dt, dan kita cari anti turunannya dari 32t. Jadi caranya adalah t kita naikkan pangkatnya jadi t kuadrat, lalu 2 kita bagikan ke t tersebut ya. Jadi hasilnya 32 bagi 2 menjadi 16. Jadi kita punya 16t kuadrat, lalu kita hitung dari 0 sampai 10. Kita masukkan 10-nya ke dalam t kuadrat, maka kita punya 16 kali 100, kita kalikan 0 ke dalam, kita masukkan 0 ke dalam t kuadrat, maka kita punya 0. Maka hasilnya adalah 1600. Yaitu satuannya kaki ya. 1600 kaki itu adalah jarak yang sudah ditempuh dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan 10 pada grafik kecepatan ini. Oke, jadi sekarang kita akan membahas lagi berbagai contoh ya, untuk memperjelas konsep integral ini. Kita akan bahas lagi satu contoh di sini. Oke, kita akan menggambar suatu sumbu lagi. Kita akan membahas ini lebih generalnya ya, lebih umum, supaya kita bisa gunakan di berbagai macam masalah. Oke, kita akan gambar sumbunya untuk jarak dan untuk turunannya atau kecepatannya ya. Oke, misalkan kita punya jarak di sini ya. Misalnya punya fungsi grafik jarak di sini. Misalkan bentuk grafik jaraknya seperti ini ya, kurva jaraknya. Kita mulai dari jarak 5 ya. Kita mulainya dari 5. Ini satuannya kaki ya, berarti kita mulai dari 5 kaki. Ini sumbu T dan ini sumbu jarak atau S. Ini kita perjelas lagi, nih sumbu S ya, atau jarak. S, dimana S ini adalah jarak. Dan kita akan lanjutkan lagi ini di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.